رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا وهو مدارسة ومذاكرة نظم الآجرومية. Selamat datang pada pelajaran kali ini. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas ilmu nahwu. Kita akan membahas sebuah nazm, sebuah manzumah dalam ilmu nahwu yang bernama Ad-Durrah Al-Bahiyah Nazm Al-Ajurrumiyah. Ini merupakan bait-bait yang diambil dari kitab asli yang bernama Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Jadi yang aslinya ini Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, kemudian disempurnakan, dijadikan dalam bentuk bait supaya mudah menghafalnya dan mudah memahaminya. Dinamakanlah Ad-Durrah Al-Bahiyah Nazm Al-Ajurrumiyah. Kitab aslinya dikarang oleh ulama lughah Arabiyah yang bernama Ibnu Ajurrum. Sedangkan bait ini dirangkai oleh salah seorang ulama yang bernama Yahya Ibnu Syaraf Al-Amriti. Pada pelajaran ini insyaallah kita akan membahas beberapa bab pilihan mengenai ilmu nahwu yang dirasa penting untuk diketahui sebagai pemula. Insyaallah pada pertemuan kali ini, yang pertama ini kita akan membahas babul kalam. Qala an-Nazim rahimahullah fi baitihi, kalamuhum lafzun mufidun musnadu wal kilmatul lafzul mufidul mufradu. Pada bait ini terdapat pengertian dari kalam dan juga terdapat pengertian dari kalimat. Pada pertemuan ini kita akan fokus membahas pengertian dan syarat-syarat dari kalam, karena perkataan-perkataan atau jenis perkataan dalam bahasa Arab terbagi kepada beberapa nama. Ada yang namanya kalim, ada yang namanya kalam, ada kalimah, ada qaul dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang kita akan membahas al-kalam. Dari pengertian ini yang disebutkan oleh Nazim pada baitnya, kita bisa mengeluarkan dan mengambil kesimpulan bahwa pengertian kalam adalah lafaz yang mempunyai dan bisa memberi faidah dan pengetahuan dan terdiri dari beberapa rangkai suku kata, atau kata-kata tersebut saling bersandaran. Baik, kita mudahkan dalam bahasa Indonesia, lafaz yang memiliki makna dan terdiri dari beberapa suku kata. Ini adalah pengertian yang saya pilih. Ada pengertian lain yang tidak saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Baik, dari pengertian ini juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa kalam itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, dikatakan kalam jika dia terdiri dari lafzun. Apa itu lafzun? As-sautul mustamil ala ba'di al-huruf al-hijaiyah allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya. Suara yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah itu diawali oleh alif dan diakhiri oleh ya. Oleh karena itu, syarat pertama dari kalam adalah dia harus bentuk suara. Maka isyarat bukan termasuk kepada kalam karena dia bukan dari suara. Ada juga suara, tapi
komponen dari suara itu bukan bahasa Arab, bukan dari huruf hijaiyah, misalkan suara burung, suara ketukan, maka itu bukan termasuk kepada kalam. Atau juga bahkan huruf-huruf yang bukan huruf hijaiyah seperti huruf-huruf Latin. Itu syarat pertama dari sebuah kalam, suara yang terdiri, yang komponennya adalah bahasa huruf-huruf hijaiyah. Syarat kedua, dia harus memberikan faidah. Atau jika diucapkan, dia bisa dipahami dan memberikan sebuah makna. Contoh, in yakum zaidun akum. In yakum zaidun akum. Jika Zaid berdiri, saya juga berdiri. In yazhab Muhammadun azhab ma'ahu. Jika Muhammad pergi, saya juga akan pergi bersamanya. Apa contoh yang tidak memberikan faidah? Apa contoh yang jika kita dengarkan kita masih bertanya-tanya? Contohnya adalah jika ini kita hapus. In yakum zaidun, kita masih sebagai pendengar, kita masih menunggu lanjutan dari ini. Jika Muhammad berdiri atau jika Muhammad pergi, maka itu dianggap belum memberikan faidah, karena kita masih menunggu jawaban dari lanjutan dari kalimat yang diucapkan tersebut. Sedangkan jika dia katakan in yakum zaidun akum, in yazhab Muhammadun azhab, maka ini sudah dinamakan memberikan sebuah faidah, karena kita sudah bisa memahami maksud yang dituju, yang diinginkan oleh pembicara. Ketiga adalah namanya musnad. Musnad dari segi bahasa penyandaran, otomatis dia harus terdiri dari lebih dari satu kalimat, karena ada yang menyandar dan ada sandaran. Seperti fa'il plus fi'il plus fa'il. Kita tulis qama Muhammadun. Contoh musnad adalah penyandaran kata kerja kepada orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya kita menyandarkan perbuatan berdiri kepada Muhammad. Qama Muhammadun. Dia adalah shaub, terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, dan dia juga bisa dipahami. Qama Muhammadun, Muhammad berdiri, dan dia mempunyai sandaran. Atau juga al-mubtada wal khabar. Contoh, rumah itu cantik atau rumah itu bagus, maka ini juga termasuk kepada musnad. Contoh yang tidak musnad adalah kalimat-kalimat yang hanya terdiri dari satu suku kata, seperti Muhammadun atau qama saja atau al-baitu, maka ini tidak dinamakan musnad karena dia hanya berdiri sendiri. Taib, pada kesempatan ini kita hanya membahas al-kalam, sedangkan al-kalimah insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.